Teman-teman, saya sering membayangkan loh, seorang Gibran itu sama seperti Kim Jong Un. Saya membayangkan suatu saat ketika dia umur 42 tahun, pas itu di 2029, kalau misalnya Pak Prabowo nggak pakai dia jadi wakilnya, kan kita ya kan arahkan atau kita giring dia menjadi RI 1. Ya saya cuma ngebayanginnya dia RI 1 nih, bukan RI 2 gitu ya. Saya membayangkan ini anak, ini sahabat, ini teman, ini bagi saya ini orang yang saya perhatikan cepat belajarnya gitu, cepat belajar, cepat berkembang, dan punya bakat. Memang punya bakat, mungkin karena leluhur kali ya, itu juga termasuk gennya ada, jadi cepat dia belajar ya. Jadi perkembangan luar biasa. Perkembangan apa aja kita ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke, ini tentang Mas Gibran ya. Mas Gibran ini kita tahu, saya perhatiin dia waktu ketika acara WUS ya, ketika dia disambut oleh para politisi-politisi senior ya, pejabat-pejabat kementeri di bawahnya lah, di bawahnya Pak Prabowo. Tapi mereka kan bukan sekedar menteri, mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dibanding Mas Gibran, orang-orang yang senior di politik Indonesia, di kancah tanah air. Otak mereka memang otak bandit, ya kan, otak-otak style, ya kan, politik mencari kekuasaan supaya mereka kaya, cari duit, ya kan. Ini kan selama ini Indonesia begitu, selama dijajah sampai sekarang. Apa sih politik itu? Politik itu adalah sarana orang masuk untuk mencari karir dan uang. Nah, itu kenyataan, belum bisa dirubah saat ini, masih begitu. Nah, Gibran masuk didominasi lingkungan orang-orang yang seperti itu, politisi-politisi yang sikat kanan, sikat kiri demi karir. Benar nggak? Hajar sini deket sini jadi komisaris, hajar sini deket sini dipromosikan jadi DPRD, kan gitu. Hajar sini, hajar situ, setoran duit, jadilah menteri, ya kan? Hajar sini, biar ketua partai seneng, jilatlah pantatnya ketua partai, akhirnya dia dimajuin di legislatif pusat, kan gitu kehidupannya. Ya, nggak ngasih duit ya udah, lu nggak ada apa-apa kecuali lu punya karir bagus, kemampuan yang luar biasa sehingga ada sponsor. Contohnya Adian Apitupulu misalnya, dia kan dulu hebat, bagus, karirnya bagus, dikenal, masyarakat nggak punya duit, dia untuk maju berkarir di politik bisa, ya pasti ada sponsor yang membiayai dia, gitu kan. Nah, saya kembali lagi ke Mas Gibran. Mas Gibran itu saya ngeliat tuh lagi acara WUS, dan coba teman-teman lihat. Itu nanti saya tampilkan videonya dikit-dikit ya, sepotong-sepotong, kalem, nggak banyak ngomong, tenang ya. Orang ini membaca orang ini dalam. Ketika dia ketemu orang itu mungkin ada kerjasama atau ada instruksi dari dia, atau memang ada keterikatan secara tugas-tugas. Tapi orang ini, Mas Gibran ini, saya tahu banget dia tidak akan pernah melupakan peristiwa-peristiwa ya, orang per orang. Dia akan ingat selalu. Ketika dia disakiti, dia ingat selalu. Beda dia dengan Pak Jokowi. Saya senang dengan Mas Gibran ini karena memang dia anak muda, dan saya ingin gitu ya, Indonesia ini ke depan dipimpin ada orang yang agak diktator ya, bukan orang yang membiarkan negara ini jadi jalan sendiri gitu, yang cemooh, yang caci maki, yang enak juga kita lihat kan, yang suka-sukanya dia menghina lambang negara, menghina bangsa kita. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang muda, yang emosinya ada, yang tegas. Ya, saya membandingkan dia, makanya ini mirip-mirip Kim Jong Un. Ya, ketika dia ngomong sama politisi-politisi senior, ya, itu dia tenang, kalem, slow aja. Ya, oke lah, gue saat ini begini. Mungkin gitu pikirannya. Nanti lo, ketika gue memimpin, lo macam-macam, gue sikat lo. Ya, artinya macam-macam, bukan nama diri dia, macam-macam menegara ini. Itu yang saya lihat. Coba deh lihat di sepotong video-videonya ya. Saya lihat, perhatiin muka dan karakternya Gibran. Lihat. Di situ teman-teman pasti kalau nontonnya berkali-kali, lihat dari mukanya bisa baca. Nih ya videonya ya. Oh iya. Oh, bawah. Iya. Kita ganti baju juga nih, Pak Wapres. Konsepnya udah ada dua skema. Kalau Pak Ahy lebih ke Masih dan Surabaya.
Udah dilihat-lihat ya, udah ya. Ya, teman-teman lihat. Jadi ketika disambut dia tenang, dia kalem, dia berdiri. Lihat ada dari karakter udah kebaca. Mungkin kalau teman-teman membaca itu mungkin kalau masih Gen Z atau apa kan karena teman-teman masih sedikit lah ketemu orang ya. Mungkin harus baca-baca buku juga, baca-baca buku psikologi, ya baca-baca buku leadership. Ya. Kalau saya kan bukan mau sombong gitu. Memang dunia saya ketemunya banyak orang dan saya senang membaca yang namanya karakter orang. Kemudian saya juga banyak juga baca buku gitu mengenai psikologi dan tentang manusia. Makanya saya paling senang melihat karakter orang dari tingkah lakunya, dari gaya gerakan verbal non verbalnya, dan saya menilai dari situ gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat ya itulah yang saya bilang Mas Gibran. Teman-teman lihat kan cool, tenang, tapi otaknya ada jahat-jahatnya itu bro. Ngeliat orang paling gini, senyum, sinis. Paling dia bilang bisa ketemu sama yang bagi dia nggak menyenangkan gitu ya. Dia oke, tapi dia akan tandain tuh orang yang nggak menyenangkan. Suatu saat orang itu berkhianat, ya ketika nanti dia jadi pemimpin, habis orang itu. Itu modelnya Mas Gibran. Ya ini disclaimer dari saya ya, kalau Mas Gibran ini saya bukan mau menjelekkan Mas Gibran juga. Ini kan menurut saya bebas dong. Menurut teman-teman seperti apa nanti ikut komen lah, komen di sini. Menurut teman-teman Mas Gibran itu seperti apa? Ini dari saya sekali lagi. Kalau Mas Gibran juga nonton ini ya sorry juga, sorry itu saya. Tapi saya yakin Mas Gibran pasti banyak membenarkan omongan saya, gitu ya. Jadi ya tipe-tipe orang introvert atau orang yang dominan dan compliance ya, yang artinya dia detail orangnya detail, tapi dia punya ambisi juga yang kuat. Itu dipadu ya. Itu banyak yang menghasilkan pemimpin psikologi seperti itu. Dan sebenarnya itu bisa dipelajari dan kita bisa mempelajari di buku-buku teorinya, akhirnya kita terapkan dan kita juga bisa mendapatkan kemampuan itu gitu kalau mau belajar gitu. Kalau Mas Gibran kan enak, dia belajar aja langsung terjun jadi wapres orang nomor 2, dapatlah ilmu dari senior dari mana-mana yang memang susah sekali kita mendapatkan ilmu seperti dia gitu selama 5 tahun. Bayangin ya, nanti dia kalau ke 42, bayangin itu dari tokoh-tokoh kita aja pengen ketemu Pak Prabowo ya nggak, di training gitu otak kita, ketemu Pak Jokowi di training leadership sama dia, ketemu Megawati gitu dikasih pengarahan sama dia. Yang ngerasain itu ya Mas Gibran, kita nggak ngerasain gitu. Pengen, kalau saya sih pengen itu, tapi ya hanya orang-orang terpilih dan orang-orang tertentu, takdir itu yang bisa seperti itu. Tapi bukannya kita berarti ke depan nggak bisa, pasti bisa teman-teman. Kalau kita punya keinginan kuat dan doa yang kuat dan pelaksanaan yang kuat, kita juga pasti bisa gitu. Kayak kembali Mas Gibran. Nah, setuju nggak teman-teman kalau Mas Gibran ketika nanti dia jadi presiden, dia ada mirip-miripnya dengan Kim Jong-un, yang ketika dia melihat ada ketidakselarasan dengan hatinya, dirinya, dia langsung mengeksekusi. Setuju nggak ada dia seperti itu? Saya rasa dia seperti itu. Orang yang memang masih muda dan dingin gitu ya, cool. Tapi ketika suatu saat, ketika dia memimpin, ada yang berkhianat dengan dia, itu nggak kayak bapaknya masih bisa memaafkan. Kalau dia kerak. Tapi saya suka pemimpin yang seperti itu. Karena pemimpin harus begitu. Karena memimpin Indonesia yang karakternya, sukunya, agama yang berbeda-beda ini harus memiliki sifat otoriter, diktator, walaupun ya dengan cara yang berbeda, bukan diktator menindas orang, bukan yang selama ini ada di buku-buku Karl Marx, di buku-bukunya Friedrich Engels, di bukunya Tan Malaka, bukan yang kayak gitu. Diktator yang saat inilah, diktator gaya Gen Z, ya enggak. Saya lebih senang dia harus ngikutin gaya Pak Soeharto yang cukup senyum aja seperti smiling general, orang pada tumbang. Ya, ketika dia senyum, yang bergerak orang di bawah dia clear gitu. Gitu ya. Jadi setuju nggak teman-teman? Coba komen, tolong kasih pendapatnya.